apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah akan ada seseorang yang menyatakan cinta. Sorry, yang menyatakan cinta kepadamu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, agar semua video yang aku share kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Dan bijak-bijak di sini menyimak setiap readingan yang saya buat ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya, bukan untuk energi satu orang saja. Dan kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi privat reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Dan tidak perlu ditanya lagi ya berapa lama seperti itu, berapa pertanyaan maksudnya ya, karena kita tidak mematok berapa pertanyaan ya, yang penting paham-paham aja ya. Oke. Dan dari mana kalian tahu energi ini untuk kalian apa bukan? Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti. Dan di akhir video akan ada zodiak, sio, weton ya, bulan, angka, alfabet, seperti itu, inisial nama ya. Oke. Kalau misalnya kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali yang sudah lama pergi ya, suami, istri, atau pacar seperti itu, pasangan seperti itu, atau mantan seperti itu yang sudah lama pergi tapi kalian belum move on, masih ingat, pingin dia kembali ingat kalian, lebih sayang sama kalian, seperti itu bisa ya. Bisa kita bantu untuk menarik energinya ya, biar dia lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, dan selalu kepikiran sama kalian, seperti itu ya. Atau menarik dia kembali bisa ya, mau dimanapun dia, mau di ujung dunia mana bisa kita bantu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, yang penting percaya aja ya. Tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil ya, seperti itu. Yang penting satu, ingat ya, jangan dilanggar apa yang menjadi pantangannya. Sopi, sebentar saya matiin dulu nada. Oke, yang penting jangan dilanggar pantangannya ya, seperti itu. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya sayang, saya cuma kasih tahu caranya aja. Tapi kalau saya yang melakukannya tentunya berbayar ya, ada maharnya sayang, oke? Dan atau gimana caranya menghilangkan energi negatif di rumah, seperti aura yang negatif dibuat orang atau dilempari orang, tanah kuburan, atau apapun itu ya yang membuat kita itu suka sakit-sakitan, suka berantem, seperti itu, dikirimi magic, bisa kita bantu ya, bisa kita netralisirkan. Atau gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, atau gimana caranya agar gimana caranya agar dagangan kita laris, gimana caranya dibuka aura, banyak lagi yang boleh dipertanyakan ya, bisa kita bantu. Nggak ada, semuanya ada jalan, nggak ada yang nggak mungkin di muka bumi ini, oke? Selagi kita percaya, yang penting percaya diri, apa yang kita lakukan jadi maka jadi, seperti itu ya, nggak usah ragu. Oke, mari kita lanjutkan ya readingan hari ini ya. Akan ada yang menyatakan cinta kepadamu ya. Kita mulai dari fisik dulu ya, fisik, ciri-ciri fisik yang akan menyatakan cinta kepadamu. Oh ya, tidak pandang gender ya, ada laki-laki, ada perempuan, tapi orangnya pakai kacamata ya. Kalau yang saya lihat baik itu laki-laki, baik itu perempuan, ada yang pakai kacamata. Tidak semuanya ya. Jadi salah satu aja kena readingan ini, kartunya di kalian, berarti ini readingan untuk kalian ya. Karena di sini kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Makanya bijak-bijak menyimak setiap readingan dan jangan di skip-skip, oke? Jadi di sini ada yang pakai kacamata ya, baik itu cowok ataupun perempuan ya. Seperti di sininya juga ada kayak seperti ini, dulu kayak gini, ini kebentuk banget ininya. Nah ini apa ya, ininya kelihatan banget ada gininya gitu, maksudnya ada paritnya di sini kelihatan banget ya, ada seperti itu. Dan ininya dagunya itu kayak begini, kayak gini banget. Jadi ininya masuk. Kalau saya kan hampir-hampir datar sedikit ya. Ada yang agak ininya maju,
bagus gitu ya, dan ininya masuk gitu, ada ya. Ada yang matanya sipit sipit ya, kayak orang Cina gitu. Ya, misalnya kayak saya kan bisa juga termasuk ya, karena kalau saya nggak senyum biasa kayak gini, tapi kalau saya senyum ya hilang juga mata saya kayak gini ya, termasuklah sedikit ya, pokoknya agak sipit ya, kayak Cina bisa juga ya. Seperti apa ciri-ciri fisik yang akan menyatakan cinta kepadamu? Kita mulai dari fisik dulu ya. Ada hidungnya mungil ya, ada yang hidungnya sangat mungil, kecil maksud saya ya, mungil seperti itu. Ada yang rambutnya agak kebiru-biruan ya, atau dia suka memakai baju warna biru. Ada yang pakai kumis juga di sini yang saya lihat kalau dia cowok ya. Dagunya bener-bener ini berapa, apa ini, sampai 3 kartu dagunya itu kayak gini ya. Seperti apa ciri-ciri fisik seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Ini bisa kamu, bisa dia ya, fisik itu ya, fisik tersebut bisa kamu, bisa dia. Ada juga yang tanpa kacamata, jadi itu tadi saya bilang karena kita menarik banyak energi. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak pakai kacamata ya, ada yang tanpa pakai kacamata, seperti itu ada ya. Ada yang rambutnya diwarnai juga ya, kalau yang saya lihat di sini diwarnai agak kepirang-pirangan seperti itu. Ada yang agak kemerahan juga. Seperti apa seseorang yang ciri-ciri seseorang, energi ciri-ciri seseorang. Oke. Ada yang pakai behel juga kalau yang saya lihat di sini ya, bisa kamu, bisa dia ya. Ini vice versa soalnya sayang. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Yuhu, ada yang bibirnya tebal. Saya tebal nggak sih? Sedang ya. Karena kalau saya senyum tuh kayaknya kecil bibir saya. Tapi kalau diam kayak gini memang tebal. Ya, bibirnya tebal, ada yang bibirnya tebal. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang akan menyatakan cinta? Nah, itu tadi ada yang rambutnya diwarna. Ada juga yang rambutnya hitam, tapi ada beberapa, lebih banyak yang kena warnai kalau yang saya lihat ya. Ada yang agak berwarna pirang, ada yang agak kemerahan atau warna jando. Ya, seperti itu ya. Ada yang seperti itu, ada yang diwarnai putih. Apa namanya? Grey. Ada yang seperti itu. Ada, bukan nggak ada yang warna hitam, ada ya. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat juga rambutnya. Ada yang rambutnya ikal, ya. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang lurus. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang akan menyatakan cinta padamu? Ada yang rambutnya pendek ya. Kalau pendek itu sependek rambut saya, dia agak ikal. Agak ikal di bagian bawahnya kayak begini nih. Diikalin atau memang dia agak ikal. Seperti itu ya. Kalau yang rambutnya panjang juga agak ikal ya. Kalau yang lurus itu nggak lurus-lurus banget ya. Kalau yang saya lihat nggak lurus-lurus banget. Ada agak memang sengaja ikal atau memang diikalin seperti itu. Maksudnya memang dari sononya ikal atau memang disengaja ikal, seperti itu ya. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oh, ada yang kulitnya hitam. Ada yang hitam pekat ya, ada yang hitam pekat memang ireng lah intinya. Ya, ada juga yang kulit sawo matang. Ya, oke. Seperti apa? Ada juga yang kulit putih ya, sorry. Ada juga yang kulit putih di sini. Seperti apa ciri-ciri fisik seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oke, ada yang agak berbadan pendek ya. Enggak lah tinggi amat. Kalau tinggi itu ya hampir 2 atau agak 2 meter.
Ini pendek, ada yang pendek. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oh, di sini pernah juga berantem sama kamu ini orang ya. Ada yang kayak tetangga atau musuh ya, teman, keluarga atau teman ya. Maksudnya dekat, udah kenal kamu ya, orangnya seperti itu. Bisa jadi pernah tetanggaan atau musuh sama kamu ya, atau pernah berantem sama kamu, bisa jadi ya. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Oke, kita pindahin dulu. Ya bisa aja ya, kalau udah pernah berantem teh tiba-tiba berantem itu adalah buah dari cinta. Emang kadang ada yang kayak gitu, suka cari gara-gara gitu ya, berantem sama kita, nggak taunya dia untuk menutupi perasaannya kayak gitu. Jadi cari gara-gara padahal dia cinta, padahal dia suka gitu ya. Oke, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan ke depannya ya, apa tindakan dia. Oh sorry, kita lihat ini dulu ya, bagaimana dia melihatmu, mengapa dia mengatakan cinta ya, seperti apa kamu di matanya ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang ingin menyatakan cinta? Kalau yang saya lihat, kamu itu banyak keseimbangan atau penuh dengan keseimbangan dalam hal, bisa jadi dalam hal emosi ya, atau kehidupan kamu sekarang sudah sangat seimbang seperti itu. Atau kalau misalnya kamu ingin menanggapi sesuatu apapun itu, ataupun masalah ya, kamu itu orangnya sangat seimbang ya. Terus dia ngelihat kamu orangnya enjoy, cukup enjoy ya, sering healing sendiri, healing atau jalan-jalan seperti itu. Dia menyukai kehidupan kamu ya, keseimbangan dalam hidup kamu juga dia sangat suka ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta? Sebagian dari kalian, kalau yang saya lihat ini adalah mantan ya, orang yang sudah pernah memiliki hubungan denganmu sebelumnya. Tidak semua ya, ingat ya, jadi bijak-bijak. Jadi mereka itu kalian ini, kalau yang saya lihat itu sebagian dari kalian sudah, dia itu adalah mantan seperti itu ya, orang yang sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu seperti itu. Jadi kalau misalnya dia itu sudah maksudnya baru-baru kamu kenal ya, paling lama ya, maksudnya orang baru paling lama ya 6 bulanan lah seperti itu ya. Kalau dia pernah buat salah sama kamu ya dia minta maaf, itu yang saya lihat, karena ini energi masa lalu ya, orang yang sudah lama kamu kenal maksud saya ya. Bisa jadi sudah lama kamu kenal, belum pacaran, belum juga ada hubungan atau ikatan, tapi sudah pernah sudah kamu kenal seperti itu ya, sudah lama kamu kenal, setidaknya 6 bulan kayak gitu ya. Energi lain di sini yang saya tangkap ya, masa lalu kamu gitu, yang sudah pernah berhubungan sama kamu seperti itu ya. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oh, dia ngerasa kamu itu memang banyak perbedaannya dengan dia. Kalau yang saya lihat, bisa jadi kalian beda prinsip, beda kota, beda pulau, beda negara, beda karakter ya. Oke. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta? Kamu, sebagian dari mereka itu ngelihat kamu itu orangnya cukup agresif ya. Agresif, mudah marah juga, kayak pendendam juga, ada yang seperti itu ya, tapi tidak semuanya ya. Orangnya penuh dengan semangat, antusias ya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta? Ya yang namanya cinta atau jatuh cinta, mau sekasar apa, mau sejelek apa, bahkan preman, bisa aja kita jatuh cinta tanpa sebab apapun, seperti itu bisa ya. Seperti apa? Oke.
Wah, ada yang ada ketertarikan fisik juga di sini yang saya lihat ya. Tapi hati-hati ya, kalau yang saya lihat ini bisa dibilang ada sebagian dari mereka atau kalian cinta terlarang ya, atau hubungan skandal seperti itu. Bisa jadi kamu sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan. Jadi hati-hati ya, sesuaikan kondisi kalian masing-masing, situasi kalian masing-masing ya. Ada ketertarikan fisik di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi dia sudah menikah atau sudah punya pacar, atau kamu yang seperti itu ya. Jadi ada ketertarikan fisik, hubungan skandal, cinta terlarang seperti itu. Jadi kayak emang kebanyakan sih kalau ini kayak hubungan yang penuh dengan tantangan. Kalau yang saya lihat ya, ada tantangannya. Jadi biasanya kalau yang ada tantangannya itu ya agak bergejolak bawaannya ya, agak-agak menantang gitu, agak enak. Dosa itu emang enak ya, banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Pejuang. Nah, jadi dia itu ngelihat kamu itu suka berjuang atau kuat atau mandiri ya. Kamu nggak mudah tumbang orangnya. Walaupun kamu itu punya banyak masalah, paling kamu kayak semakin mengokohkan diri kamu, semakin membenarkan pondasi kamu kayak gitu, menguatkan pondasi kamu. Kamu orangnya seorang pejuang, walaupun banyak tantangan, tapi kamu orangnya nggak mudah tumbang kayak gitu. Jadi kamu seorang pejuang di mata dia ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta? Ya, perjuangan lagi. Cuman kadang kamu orangnya pelin-pelan, menurut dia seperti itu. Kamu tidak bisa menentukan sikap atau arah seperti itu. Menurut dia misalnya kamu punya dua pilihan, kamu tidak bisa menentukan A atau B kayak gitu. Tapi dia suka sama kamu karena kamu seimbang. Orangnya maksudnya baik dalam kehidupan, kamu bisa menyeimbangkan energi kamu seperti itu. Healing lagi ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oke. Ya, mereka itu ngelihat kamu itu kurang kayak gimana ya? Tidak berpuas diri, maksudnya kurang gimana ya, kurang berpuas diri, hai ya, tunggu sebentar, saya off dulu, saya pikirkan dulu apa ini arti yang jelasnya. Ya, tidak mudah tidak mudah berpuas diri. Misalnya kamu berambisi orangnya ya, misalnya kamu sudah dapat ini, sudah dapat itu, tapi kamu kayaknya ngerasa kurang gitu. Bagi mereka seperti itu. Misalnya kamu sudah dalam pekerjaan, kamu sudah mencapai yang ini, kamu mau lagi yang ini, kayak gitu ya. Jiwa-jiwa pejuang memang seperti itu. Tapi jangan sampai ke hubungan terjadi hal seperti itu ya. Karena kalau di dalam hubungan itu ya cukup satu dong ya. Karena kalau yang saya lihat dia melihatmu seperti itu, kurang ini berpuas diri dengan pencapaian seperti itu. Kamu berambisi, menurut dia seperti itu. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oke. Kamu orangnya hangat, penyayang ya, juga sensitif. Menurut dia kamu seperti itu. Mudah sensitif, mudah terbawa perasaan ya. Tapi kamu orangnya hangat dan juga penyayang seperti itu. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta? Di sini banyak kehati-hatian ya. Kalau yang saya lihat, kamu orangnya kalau dalam bertindak itu lebih sering berhati-hati bertindak atau bersikap seperti itu. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu harus pikirkan terlebih dahulu, harus berpikir panjang kayak gitu. Nggak mau sembarang mengambil tindakan. Menurut dia seperti itu kamu orangnya. Nggak mau gegabah, nggak mau ceroboh seperti itu. Banyak kehati-hatian dalam hidup kamu. Lebih banyak berhati-hati ya, seperti itu. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oke.
Jadi di mata seseorang ini kamu itu kayak suka menganalisa sesuatu, suka menganalisa atau menerka-nerka, kayak menerka-nerka sesuatu gitu. Atau kalau yang saya lihat kamu juga suka apa ya, memantau, suka memantau, ya, memantau yang jauh dari mata kamu. Misalnya kamu orangnya kayak siaga juga ada ya di sini. Yang saya lihat kamu orangnya standby, siaga, orangnya tidak mudah terpengaruh juga, tidak mudah terpengaruh. Kamu orangnya kayak mau ngelakuin apapun banyak berpikir, kamu pikirkan nanti baiknya seperti apa, kayak gitu. Ya itu tadi, itu bagus sih ya, kalau menurut aku itu bagus. Sebelum kita melakukan apapun itu, kita harus mikirkan dulu ke depannya seperti apa, iya kan? Bagus kalau kamu menurut dia kamu seperti itu, bagus sih. Dan kalau misalnya kamu juga memang seperti itu ya, seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Ya, kamu orangnya pekerja keras dan sibuk banget. Menurut dia seperti itu. Kamu orangnya pekerja keras, sibuk banget. Energi lain yang saya tangkap di sini, kalau yang saya lihat, mereka melihat kamu itu sudah banyak melewati masalah, beban, atau saat ini kamu banyak beban seperti itu ya. Mereka melihat kamu seperti itu. Kamu seorang pejuang, banyak beban, sudah banyak yang kamu lalui ya, pahit, manis, asam, garam, seperti itu. Asin kehidupan, asam kehidupan, pahit, manis, semua sudah. Menurut dia kamu cukup berpengalaman, cukup dewasa ya. Dan kamu seorang pejuang. Walaupun kamu, ya itu tadi yang saya bilang ya, walaupun kamu sudah berulang kali dilanda masalah atau problem, kamu tidak akan tumbang, kamu tetap berjuang. Jadi kamu orangnya jiwa pejuang, kebanyakan seperti itu kalau yang saya lihat ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta? Itu lagi sama ya, walaupun kamu itu kayak udah lelah banget, tapi kamu tetap orangnya, itu lagi kartu yang keluar tentang perjuangan ya. Walaupun kamu orangnya sudah cukup lelah, sudah cukup capek gitu ya, tapi kamu tetap berdiri. Nah itu ya, tetap berdiri kuat. Cuman kamu bedanya kalau di kartu ini yang saya lihat, misalnya kamu ngerasa nggak cocok sama siapapun, kamu orangnya kayak langsung jaga jarak, kasih batas, kasih jarak seperti itu. Hanya saja kamu nggak tumbang, nah itu bagus dong ya. Aku suka orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita itu berjiwa pejuang itu, kita nggak akan bisa ditumbangkan orang. Kalaupun kita tumbang, kalaupun kita jatuh, kita tahu caranya untuk gimana caranya untuk berdiri. Nah itu, aku suka orang-orang yang strong, orang yang mandiri ya, nggak harus mengandalkan orang lain. Aku suka seperti itu karena aku begitu. Oke. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oh, kalau yang saya lihat sebagian dari kalian ini friendship ya. Bisa jadi dia ini adalah teman kamu, orang yang dekat sama kamu, atau memang TTM ya. Seperti itu, teman tapi mesra, belum ada hubungan. Sebagian seperti itu yang saya lihat ya. Belum ada komitmen, maksud saya, komitmen yang jelas. Teman tapi mesra kayak gitu. Jadi belum ada komitmen, yuk pacaran, yuk nikah, yuk, belum ada kata-kata seperti itu. Tapi sebagian ya, kalau sebagian di sini yang saya lihat ada yang sudah masa lalu, kan tadi saya sudah jelaskan, makanya jangan di skip biar tahu ya sayangnya. Jadi sebagian dari kalian kalau yang saya lihat, atau mereka itu ada niatan untuk reunian, untuk ketemuan sama kalian ya. Bisa jadi pas ketemuan nanti dia nyatakan cinta, seperti itu ya, karena ada seseorang, temanya seperti itu, akan ada seseorang yang menyatakan cinta kepadamu. Tapi bisa jadi ini memang hubungan friendship ya, atau belum ada komitmen, seperti itu. Seperti apa kamu di mata seseorang? Baratnya kamu adalah sahabat yang baik, kalau memang kamu sahabatnya kayak gitu. Kamu
orangnya sangat kuat, strong. Menurut dia kamu seperti itu. Kamu mampu, kamu berjiwa pemimpin. Menurut dia seperti itu kamunya. Kamu mampu kayak meluluhkan apapun yang misalnya menyelesaikan masalah. Kamu mampu, kamu sangat kuat, kamu sangat strong. Kamu bisa mengendalikan pekerjaan atau apapun itu. Kamu didengarkan banyak orang. Kamu memiliki power ya, kalau yang saya lihat ya. Yang saya lihat seperti itu. Dia menurut dia seperti itu kamunya ya. Kamu memiliki power, kamu orangnya strong ya, berjiwa pemimpin. Kamu bisa menaklukkan ya, seperti itu. Sebagian dari mereka berpikir kalian seperti itu, sebagian dari kalian juga. Seperti apa kamu di mata seseorang yang ingin menyatakan cinta? Ups, banyak kartu. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oke. Wah, keras ya. Kamu orangnya cukup bijaksana, keras terhadap dirimu, keras terhadap orang lain. Dan orang lain juga harus berhati-hati dalam berbicara, karena kamu sendiri juga, misalnya kamu melontarkan kata-kata itu, kamu nggak sembarang melontarkan kata-kata gitu, bisa ngejelek nyakitin orang gitu. Menurut dia kamu seperti itu. Kamu orangnya tegas ya, bijaksana juga menurut dia, komunikator ya. Kamu orangnya komunikator. Jadi kalau misalnya orang ngeganggu kamu orangnya tegas gitu. Jadi kata-kata kamu juga bisa ngejelek ke orang kayak gitu ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang ingin menyatakan cinta kepadamu? Ya, sebagian dari mereka ngelihat kamu itu, kamu sering negative thinking ya, atau apa namanya, kayak konflik batin di pikiranmu sendiri gitu ya. Oh, kamu sering kayak berpikiran, berkonflik batin dengan diri kamu sendiri. Ada terkadang kamu negative thinking dengan pikiranmu sendiri kayak gitu. Ada kurangnya ada lebihnya ya. Gak apa-apa, manusiawi ya. Oke. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oh, di mata dia juga kamu orangnya baru-baru ini sakit hati, putus cinta, bisa jadi seperti itu ya. Atau kamu diselingkuhin, seperti itu. Bisa jadi karena itu yang buat kamu jadi kayak gitu ya. Menurut biasanya seperti itu. Kalau orang yang udah tadinya percaya banget, cinta banget, lalu ada sakit hati, ada patah hati. Jadi menurut dia kamu baru-baru ini mengalami patah hati atau sakit hati. Seperti itu dia kamu di mata seseorang yang ingin menyatakan cinta ke kamu ya. Atau baru-baru ini kamu kehilangan pasangan, kehilangan saudara, atau ada yang meninggal ya, kemalangan, seperti itu ya. Menurut dia seperti itu ya. Menurut dia kamu orangnya sangat lucky ya, penuh dengan keberuntungan. Menurut dia seperti itu. Walaupun iya itu tadi, walaupun kamu banyak masalah, kamu tetap di atas ya. Itu tadi saya bilang, kamu tidak mudah tumbang. Hidup kamu itu penuh dengan the wheel of fortune ya, penuh dengan keberuntungan ya. Bisa jadi kamu, walaupun kamu putus cinta, patah hati, walaupun kamu banyak pekerjaan, tapi kamu strong, kamu tetap banyak rezeki, kamu tetap oke gitu, kamu tetap bisa hidup, kamu tetap bisa bangkit kayak gitu. Itu yang dia sukai dari kamu ya. Strongnya kamu itu, powernya kamu itu yang membuat dia sangat tertarik sama kamu ya. Kedewasaannya kamu itu yang membuat dia sangat tertarik sama kamu. Seperti itu. Seperti apa kamu di mata seseorang yang ingin menyatakan cinta kepadamu?
Ya, sebagian dari kalian baru-baru ini juga meninggalkan perasaan yang masih ada. Maksudnya kayak ada yang baru kehilangan, atau memang kalian memang memutuskan seseorang, meninggalkan seseorang, meninggalkan perasaan kalian yang masih ada terhadap orang lain. Seperti itu ya. Menurut dia seperti itu kamu di matanya ya. Dan kamu sedang berusaha move on ya, seperti itu. Menurut dia kamu seperti itu, sehingga dia itu kayak berusaha untuk masuk ya. Kalau memang dia kalau memang dia yang berusaha kamu lupain, ya dia ingin masuk, dia nggak mau kamu lupain, seperti itu. Makanya dia kayak ingin berusaha untuk menyatakan cinta atau perasaannya kepadamu. Oke, kita lihat lagi apa yang akan dia lakukan, apa tindakannya ke depannya ya. Apa tindakannya kepadamu dalam waktu dekat ini oleh seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu. Apa tindakannya kepadamu oleh seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu ya. Oh, dia penuh dengan kegelisahan, dia gelisah kepikiran sama kamu. Saat ini dia kepikiran ya, bisa jadi dia gelisah itu kayak gelisah kepikiran sama kamu, gimana caranya untuk ngungkapin perasaannya. Atau kalau memang dia ini adalah mantan kamu, gimana caranya, apakah kamu masih mau menerima dia ya. Pokoknya dia itu penuh dengan kegelisahan saat ini, memikirkan kamu ya. Apa tindakannya ke depannya oleh seseorang yang ingin menyatakan cinta kepadamu. Oh, banyak kartu. Ups. Ya, dia akan bergerak maju ke kamu ya. Sorry, tadi jatuh kartunya. Dia akan menawarkan sesuatu ke kamu, karena Page of Cup di sini menawarkan perasaannya. Ya, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, kayak gitu, kayak mengungkapkan juga bisa ya. Mengungkapkan atau mengutarakan perasaannya. Dan dia kayak gelasnya itu bukan sembarang gelas ya, gelasnya itu berisi. Jadi ada isinya gitu ya. Kena pantulan cahaya sayang, jadi kartu saya kilat-kilat gitu, jadi kena pantulan cahaya nggak bisa ditunjukin. Jadi gelasnya itu ada isinya gitu, isinya ikan. Jadi ikan itu bisa jadi tentang perasaannya dan apa yang akan dia berikan, seperti itu ya. Walaupun dia saat ini sedang gelisah, nah itu yang dia pikirin, gimana caranya mengucapkan perasaan cinta dia kepadamu. Tentang friendship lagi ya, bisa jadi memang orang ini kebanyakan dari mereka itu adalah TTM kamu, friendship kamu ya. Kalau yang saya lihat ya, teman tapi mesra dengan kamu yang belum punya komitmen ya. Jadi dia akan menyatakan cinta sama kamu. Dan kalau misalnya ini orang lama, dia ingin reunian sama kamu, ingin ketemuan sama kamu ya, ingin bersenang-senang sama kamu. Misalnya orang yang sudah lama kamu kenal, atau memang dia teman kamu kayak gitu, atau dia mantan kamu kayak gitu ya. Seperti apa tindakannya ke depan? Oke, ada transformasi juga di sini, perubahan ya, The Death. Oke. Klarifikasi The Death. Oh, Ace of Cup klarifikasinya. Ya, jadi dia memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu. Ace of Cup ini bahkan ini sampai berbunga-bunga gitu ya, ada bunga di dalamnya. Nah itu tadi saya bilang ada transformasi, perubahan besar-besaran. Jadi dia ingin mengutarakan perasaannya, dia ingin menawarkan sesuatu yang baru dengan kamu ya, atau memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Karena ada di sampingnya ini klarifikasinya, ada the death, ada transformasi, perubahan, seperti itu ya. Di sini juga ada Five of Cup. Five of Cup ini ada perasaan sedih dan bersalah. Kalau memang dia itu pernah menyakiti kamu, dia akan meminta maaf ya. Kalau memang dia itu mantan kamu, dia akan datang meminta maaf sama kamu. Kalau memang dia orang baru ya, kalau memang dia orang baru ataupun hanya TTM sama kamu selama ini, dia itu bakal mengutarakan perasaannya. Dia akan nembak kamu, itu intinya ya. Kalau yang saya lihat
Kalau di sini tentang Five of Cup ini, kalau memang dia pernah menyakiti kamu, membuat kamu kecewa, ya, sehingga membuat dia kayak sedih, penuh dengan kegelisahan saat ini, itu yang rasa bersalahnya itu yang membuat dia itu kayak gelisah gitu sama kamu. Kayak dia bersedih, nangis kayak gitu. Kalau yang saya lihat ya. Ada perasaan sedih. Jadi bisa jadi kalau misalnya orang ini mantan kamu atau orang yang sudah pernah kamu kenal, atau memang seperti tadi musuh atau tetangga, dia ingin meminta maaf sama kamu, ya. Kalau dia pernah buat salah. Oke, seperti apa tindakannya ke depan sama kamu oleh seseorang yang ingin menyatakan cinta? Ada tentang keluarga ya. Bisa jadi dia sudah berkeluarga atau kamu yang sudah berkeluarga ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia ingin menikah dengan kamu, berkeluarga dengan kamu ya, atau berdamai dengan kamu ya. Sebagian dari mereka seperti itu. Ada yang ingin berdamai kalau memang dia musuh atau tetangga kamu, atau memang dia pernah nyakiti kamu. Dia ingin, maksudnya pernah buat kamu kecewa, dia itu ingin berdamai dengan kamu ya. Kalau memang tentang mantan atau pasangan yang menyatakan cinta ini, dia ingin berkeluarga dengan kamu. Kalau memang belum berkeluarga, kalau memang dia ini sudah berkeluarga atau sudah pernah menikah dengan kamu, atau ya dia sudah pernah menikah dengan kamu, dia akan menyatakan cintanya. Kalau selama ini dia nyakiti kamu, dia minta maaf, aku tuh cinta, aku sayang sama kamu. Bisa ya, bisa. Jadi sesuaikan energi kalian masing-masing. Kalau memang dia ini sudah menikah, ya itu tadi, dia mengatakan cintanya sama kamu. Jadi hati-hati, kamu mau nggak gitu. Atau memang kamu sudah berkeluarga tapi dia mengatakan cintanya sama kamu karena tadi ada ketertarikan fisik, ada skandal, ada cinta segitiga seperti itu, cinta terlarang ada, atau memang tidak disetujui keluarga masing-masing seperti itu. Karena ada tentang keluarga di sini yang saya lihat ya. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu ke depannya? Banyak kartu. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu ke depannya? Ya, kalau yang saya lihat dia kayak berkonflik batin juga saat ini ya. Kepikiran sorry. Sebagian dari mereka itu lagi mikir gini, kamu itu tertarik nggak sama aku, kamu itu suka nggak sama aku ya. Bagi kalian yang masih TTM-an ya, belum jelas hubungannya, dia lagi negative thinking ini, lagi kayak mikir yang aneh-aneh. Kamu udah punya pacar belum, kamu cinta nggak sama aku, sayang nggak sama aku, kamu terima aku nggak, misalnya aku nyatain cinta. Ada yang kayak gitu, kayak konflik batin dianya, penuh dengan kegelisahan ya. Dia lagi mikir seperti itu. Sebagian dari mereka seperti itu. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu dalam waktu dekat? Ada perasaan yang terus bertumbuh ya. Dia tuh sayang sama kamu, ada perasaan sayang. Dia juga orangnya hangat ya. Benar-benar ini akan menyatakan cinta sama kamu, walaupun terkadang dia tuh kayak ada rasa tidak percaya apakah kamu menerima atau tidaknya, karena ada tentang konflik batin di sini ya, kayak berperang batin. Oke. Seperti apa? Muter-muter. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Di sini kalau yang saya lihat, sebagian dari kalian itu berbeda kota, pulau, negara ya. Ada perbedaan kota, pulau, negara, atau memang kalian beda daerah seperti itu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, kalau memang kalian tidak beda daerah ya, berarti ada jarak di antara kalian, seperti berjarak. Misalnya kadang 5 langkah aja ke rumah tetangga gitu, tapi ada jarak. Paham maksud saya ya? Seperti ada jarak, kayak nggak kenal gitu. Atau memang kita itu nggak bisa kenalan dekat gitu karena ada jarak, atau ada penghalang. Atau misalnya suami kamu
istri kamu, atau suami dia istri dia, seperti itu ya. Karena ada tentang jarak di sini di antara kalian. Kalau memang kalian bukanlah beda kota, pulau, negara atau daerah, seperti itu. Kalau memang kalian dekat. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu dalam waktu dekat? Oke, klarifikasi. One more. Klarifikasi. Oh, oke. Berat ya. Sebagian dari mereka ada yang ngerasa berat untuk mengungkapkan, tapi dia akan melakukannya. Ya, karena ada, walaupun di sini kayak misteri ya, belum tahu kapan dia akan mengungkapkannya. Ada yang seperti itu dari mereka ya. Tapi karena ada Ace of Swords di sini, dia akan mengungkapkannya, walaupun ada Ten of Wands, maksudnya berat bagi dia, seperti itu ya. Dia akan mengungkapkannya, dia akan berusaha mengungkapkan perasaannya. Dalam hati dia kayak gini, diterima oke, nggak diterima nggak apa-apa, yang penting dia ungkapin dulu, kayak gitu ya. Jadi kayak masih misteri dalam hati dan pikiran dia, itu masih menjadi sebuah misteri. Itu membuat dia kayak gelisah, tapi dia ingin mencoba. Yes or not, itu lihat nanti, kayak gitu ya. Dia akan melakukan hal itu walaupun berat bagi dia, tapi dia ingin tahu, kayak gitu. Rasa penasaran dia itu ada ya, kalau yang saya lihat. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu ke depannya? Di sini juga ada yang sudah menikah ya. Kalau yang saya lihat ya, bisa jadi dia itu sudah menikah atau sudah pernah menikah ya. Kalau misalnya dia janda atau duda, jadi sesuaikan situasi kalian masing-masing ya. Karena memang dia punya perasaan yang besar ya. Bisa jadi dia suami orang atau istri orang, tapi dia punya perasaan yang besar ya. Sehingga di sini ada tentang kabut atau kegalauan ya. Bisa jadi kan, apalagi kalau malu ya. Apalagi kalau istri orang, dia malu ngungkapinnya. Apalagi kalau dia perempuan ya, dia punya perasaan tapi malu, tapi dia akan coba. Nah itu karena ada tentang orang yang sudah pernah menikah ya. Tapi pasangannya saya belum melihat di sini ya. Bisa jadi sebagian dari mereka itu ada, karena ada zaman sekarang ya, udah pernah menikah tapi tidak cerai, tapi tidak satu rumah, tidak satu ranjang, pisah ranjang, seperti itu. Ada yang seperti itu ya, pisah ranjang tidak sah cerai gitu, ada. Jadi orang-orang melihatnya itu kayak janda atau duda kayak gitu, padahal tidak ada surat yang sah untuk perceraian, seperti itu ada ya. Makanya di sini saya belum melihat kalau memang dia itu sudah punya pasangan. Maksudnya dalam arti dia sudah punya surat yang sah, berpisahkah atau masih bersama, seperti itu. Intinya dia itu sudah punya pasangan ya. Jadi sesuaikan apakah dia, karena di sini ada tentang keluarga tadi saya bilang, ada juga tentang skandal, hubungan cinta terlarang ada ya. Jadi sesuaikan situasi kalian masing-masing. Tapi tidak semua seperti itu, karena ada juga yang lajang di sini ya. Seperti apa tindakan seseorang yang seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu dalam waktu dekat? Nah itu tadi ada yang lajang. Oh, baru saya bilang ada sampai 2 lajang di sini ya, tentang maksudnya single. Ada yang single di sini yang menyatakan cinta, ada sampai 2 card di sini ya. Oke, dia akan mengungkapkan, dia akan berucap seperti itu. Ada yang masih menunggu, bisa jadi menunggu aba-aba atau menunggu lampu hijau. Satu lagi, dia akan komunikasi, dia akan mengatakannya, seperti itu ya. Bagi yang single, oke. Jadi kalau saya bilang itu ya, banyak juga yang sudah punya pasangan yang mengatakan cinta sama kamu ya. Karena di sini ada tentang perselingkuhan ya, skandal ya, tentang kebohongan, rahasia, seperti itu ya. Oke, tapi dia akan menyatakan cinta. Ini hanya energinya saja atau tindakannya yang kita tarik. Seperti apa
Mau terima atau tidaknya ya tergantung kalian, dosa tanggung sendiri, saya hanya membacakan, oke? Jadi bijak-bijak, oke? Saya tidak mau ngejudge siapapun, mau itu nomor 2, nomor 7, pihak kedua, pihak ketiga, keempat, 5, 6, 7, I don't care. Ya, urusan masing-masing. Aku tidak mau ngejudge seorang, makanya kalau orang itu yang private reading itu banyak loh, nggak ada malu-malu, orang saya nggak kenal, dia nggak kenal saya nggak kenal dia, ya, dan saya nggak nyebarin aib orang, cuman komunikasi doang, ya, melalui voice note atau telepon, bukan video call, jadi nggak ada yang perlu dimalukan, ya. Jadi kalau kalian pengen private reading juga, apapun yang kalian lakukan, I don't care, saya hanya kasih solusi aja, seperti itu, ya, nggak akan saya ngejudge siapapun di antara kalian, oke? Nggak apa-apa. Mau 777 pasangan kalian, perselingkuhan kalian, enggak apa-apa saya. Itulah gunanya saya gitu sebagai tarot trader gitu. Saya konsultasi kalian apapun itu ya kita simpan kan gitu. Untuk apa? Nggak ada kerjaan saya apa? Saya terlalu sibuk untuk menyebarkan aib orang lain. Oke? Yang apalagi yang private reading ya kan? Seperti apa? Oke. Sebagian dari mereka itu memang dari masa lalu, ya, kalau yang saya lihat. Jadi kalau dia maksudnya orang lama yang sudah kamu kenal, ada yang dari masa lalu, ada yang ya, kalau misalnya dia orang baru, setidaknya 6 bulan sudah pernah kamu kenal, 6 bulan lalu sudah pernah kamu kenal. Ya, karena ada di sini Six of Cup. Jadi kalau misalnya dia pernah nyakiti kamu, ya dia akan datang berdamai atau meminta maaf, ya, dan menyatakan cinta. Itu yang terutama karena ini adalah tema kita pada hari ini, oke? Seperti apa tindakan? Oke. Ya. Kalau di sini yang saya lihat, misalnya dia itu sudah punya pasangan, dia akan melupakan pasangannya atau meninggalkan pasangannya demi kamu. Ada. Ya? Ada yang seperti itu. Atau dia harus melepaskan orang lain demi kamu. Ada yang pengorbanan di sini yang saya lihat ya, melepaskan perasaan terhadap orang lain. Karena temanya ada yang bakal menyatakan cinta kepadamu. Jadi dia akan menuju ke kamu tapi dia melepaskan yang lain. Seperti itu bagi yang punya pasangan, ya, seperti itu. Seperti apa tindakan seseorang kepadamu yang akan menyatakan cinta dalam waktu dekat? Ya, dia akan menentukan arah tujuannya. Karena ada dua nih, sebagian dari mereka seperti itu. Ada dua arahnya, jadi dia akan menentukannya. Dia sedang di sini nih, babak penentuan, ya. Dia akan memilih, ya. Kalau misalnya dia sudah punya kamu dengan yang lain, seperti itu. Ataupun misalnya dia punya pekerjaan, misalnya pihak tertentu ini adalah pekerjaannya. Misalnya ini contoh, ya, contoh misalnya dia itu kerja di Malaysia, ya. Sementara kamu ingin menikah, ingin begini begono. Ataupun kalau kamu nggak datang, ya udah saya menikah dengan yang lain. Ya udah dia datang. Dia menentukan jalan hidup dia. Dia akan ke kamu kayak gitu. Dia akan melepaskan pihak lain ini. Pihak lain ini tidak melulu tentang orang lain, ya. Pihak lain ini bisa jadi pekerjaan seperti itu, ya. Bisa jadi dia akan melepaskan pekerjaannya seperti itu, bisa. Seperti apa tindakan seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu dalam waktu dekat, ya. Di sini tentang king seperti itu. Orangnya sudah pernah menikah atau memang dia sudah punya pasangan seperti itu. Sudah pernah punya pasangan, ya. Orangnya hangat, romantis, hangat, sensitif. Kalau yang saya lihat ya, orangnya agak sensitif tapi penyayang. Seperti apa? Oke. Wah, saat ini dia itu kayak berada di titik terendah. Apakah kamu tidak memperdulikannya? Apakah kamu sedang mengabaikannya? Itu yang saya lihat, kayak nyakiti banget bagi dia cinta itu. Ada yang seperti itu, ya. Kalau misalnya ya kayak ada sesuatu yang menyakitkan di diri dia, kalau yang saya lihat, ya.
Bisa jadi kalau misalnya dia itu tidak direstui oleh orang tuanya dengan kamu, atau memang kalau misalnya dia itu tidak direstui oleh istrinya, suaminya kayak gitu. Untuk bersama kamu tidak diizinkan seperti itu. Ini kayak menyakiti dia, kayak posisi dia itu kayak berasa di titik terendah, atau misalnya kamu sama orang lain gitu. Jadi itu yang dia rasain saat ini ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat lagi kemungkinan yang terjadi di antara kalian ke depannya ya. Kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua ke depannya. Memaafkan dan belajar ya. Forgiving and learning ya. Saat Anda melepaskan dan menghadapi masa lalu, Anda mengalami lebih banyak cinta di momen Anda saat ini. Jadi kayak gitu. Kemungkinan yang terjadi di antara kalian ke depannya itu kayak memaafkan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kayak banyak belajar dan memahami, itu yang akan terjadi. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Oke. Layak untuk ditunggu ya. Waktu ilahi sedang bekerja dalam kehidupan cinta Anda ya. Bagus sekali ya. Jadi dia itu sebenarnya layak untuk kamu tunggu, atau kamu layak untuk dia tunggu. Seperti itu ya. Salah satu di antara kalian kayak forgiving and learning, seperti itu ya. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua? Oke. Rekonsiliasi ya. Kalau memang dia ini adalah masa lalu kamu, dia akan rekonsiliasi dengan kamu, akan reunian kembali ya. Seseorang dari masa lalumu kembali ke hidupmu. Ada yang seperti itu ya, yang bakal menyatakan cinta sama kamu. Nice. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua ke depannya? Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua ke depannya? Wedding, wow. Menikah ya, pernikahan. Situasi ini melibatkan pernikahan. Oh, bagus sekali ya. Ada yang bakal meningkat hubungannya ke jenjang pernikahan atau komitmen atau pertunangan ya. Situasi ini melibatkan pernikahan, ada wedding, ada yang bakal menikah dengan seseorang ini ya. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua? Release your ex ya, lepaskan mantanmu ya. Saat waktunya tiba untuk menjernihkan energimu. Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu sudah berdealing dengan dia, bisa misalnya kamu punya mantan, itu tadi saya bilang kan, dia melihat kamu baru-baru ini kayak berusaha untuk melupakan mantan, melupakan masa lalu, kayak berusaha untuk healing kayak gitu ya. Kalau yang saya lihat, kamu bisa jadi berusaha untuk melupain mantan kamu, atau dia yang berusaha untuk melupakan mantannya ya, melupakan orang lain, masa lalu, pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, terserah ya, atau kamu yang seperti itu. Salah satu di antara kalian akan merilis mantan, release your ex, melepaskan mantanmu, seperti itu ya. Saat waktunya tiba untuk menjernihkan pikiranmu ya, jadi kayak udah happy. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua? Atau misalnya kayak gini, dia punya mantan tapi belum bisa lupa, begitu kenal kamu dia akan melupakannya kayak gitu. Atau sebaliknya, kamu yang kayak gitu ya. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua? Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua?
Sebagian dari kalian, kalau yang saya lihat bisa kamu bisa dia ya, ada yang kayak meminta dan menerima dukungan dari orang lain ya. Biarkan temanmu membantumu. Ada yang seperti itu. Misalnya kamu meminta teman kamu saran, kamu meminta saran atau dukungan dari teman kamu. Bisa jadi seperti itu. Atau dia yang meminta saran atau dukungan dari temannya. Ngobrol kayak gitu. Bertanya, saran, meminta saran seperti itu. Kamu atau dia bisa seperti itu. Seperti apa? Atau nggak apa-apa, itu bagus. Misalnya kamu punya teman, tapi jangan sembarang teman juga ya. Jangan-jangan teman yang iri tentang kebahagiaan kita kayak gitu. Jadi jangan sampai salah teman juga ya. Salah satu di antara kalian ada yang meminta let your friend help you ya, kayak gitu, kayak meminta dan menerima dukungan dari orang lain, kayak salah satu dari kalian itu bertanya sama teman gitu. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua? Very soon ya. Jadi secepatnya ya nak, putuskan dengan jelas apa yang kamu inginkan sehingga itu datang kepadamu. Jadi bisa jadi kamu yang bakal memutuskan apa yang kamu ingin jalani, atau dia yang bakal memutuskan apa yang akan dia jalani. Jadi secepatnya, very soon ya, secepatnya ini. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian berdua? Bulan madu. Honeymoon sayang, bulan madu, menikmati nikmatnya waktu liburan bersama. Ada yang bakal seperti itu ya, kalau tidak wedding atau meningkat hubungannya ke tingkat komitmen, ada yang bakal kayak honeymoon, liburan bersama, jalan-jalan bersama, seperti itu yang saya lihat ya. Oke, kita pindahin dulu. Bagus ya, diaminin ya. Alhamdulillah kayak gitu ya. Oke, kita lihat dulu energi seseorang. Seperti apa energi seseorang ya yang ingin menyatakan cinta kepadamu. Saya ambil sedikit saja ya. Oke, di sini orangnya kalau yang saya lihat itu dia orang yang penuh dengan keberuntungan ya. Uang, keberuntungan, investasi ya. Hoki, orangnya sangat hoki. Oke. Seperti apa energi seseorang yang ingin mengatakan cinta kepadamu? Energi lain yang saya tangkap di sini ya, dia itu penyuka ikan. Bisa jadi dia merawat memelihara ikan ya, ada akuariumnya, atau memang dia jual ikan seperti itu, atau memang dia suka makan ikan ya, ada yang berhubungan dengan ikan. Di sini juga ada the ring. Bisa jadi seorang ini sudah pernah berjanji bakal menikahi kamu, seperti itu ya, atau dia itu pernah berkomitmen sama kamu, atau punya kontrak kerja sama kamu yang harus diselesaikan atau ditandatangani. Ada proposal atau kontrak yang saya lihat ya. Bisa jadi dia itu sudah, atau bisa jadi dia itu sudah menikah juga, bisa jadi ya, sehingga ada proposal atau kontrak yang harus dia selesaikan, atau kamu yang seperti itu ya, karena bisa vice versa kalau yang ini ya. Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Ya, ada tentang bunga juga. Bisa jadi dia itu suka memberi kamu hadiah atau bunga ya. Orangnya tata keramanya juga bagus, atau di rumah dia memang dia suka menanam bunga, karena ada tentang bunga di sini ya, merawat bunga. Atau energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi nama kamu bunga atau nama dia bunga, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Cinta, passion, care, relationship ya. Jadi dia itu mempunyai hati yang hangat, orangnya romantis juga ya. Dia sangat cinta sama kamu dan juga peduli sama kamu. Orangnya hangat, orangnya romantis.
Seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Dikenal banyak orang, ya, the star, ya, orangnya cukup populer, ya. Dia memiliki harapan, impian, dan juga optimis, orang yang sangat optimis, ya. Dikenal banyak orang, berjiwa. Ada juga yang kayak berjiwa narsistik di sini kalau yang saya lihat, ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu. Orangnya sering berpindah-pindah kota, banyak pergerakan, orangnya sangat aktif, ya. Kalau bukan berpindah kota, berpindah pekerjaan seperti itu, atau memang dia punya pekerjaan yang di luar kota seperti itu, ya. Sering melakukan perjalanan keluar kota, keluar negara, keluar pulau, atau keluar daerah seperti itu, ya. Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Orangnya sukses, ya, sangat sukses di karirnya, ya. Dia itu memiliki pencapaian, ya. Dia orang cukup bahagia, sukses di karirnya, ya. Dan sering liburan juga kalau yang saya lihat, ya. Sering melakukan liburan kayak gitu. Jadi salah satu aja kartu itu ada di kalian, berarti readingan itu untuk kalian, sayangnya, paham, ya? Seperti apa? Karena ini nggak semuanya untuk kalian, ya. Menarik banyak energi, banyak orang, ya. Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? The child, ya, anak. Bisa jadi orang ini anak kepolosan kecil permulaan. Jadi bisa jadi orang ini berjiwa kekanak-kanakan, ada yang seperti itu, atau memang dia sudah punya anak kecil, ya. Ada yang seperti itu, ada yang sudah punya anak kecil, atau memang dia penyayang anak-anak, ya, karena ada tentang anak di sini. Kalau dia bukan berjiwa kekanak-kanakan, ya. Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Kalau dia teman kamu, dia adalah teman yang setia. Kalau dia pacar kamu, dia adalah pacar yang setia atau pasangan kamu. Dia orangnya peduli, dia orangnya pengikut, dia orangnya misalnya kayak pengikut, ya, paham, ya, kayak the dog, ya, kayak anjing itu, ya, nurut, orangnya penurut seperti itu. Kalau yang saya lihat. Oke, seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Seperti apa energi seseorang yang akan menyatakan cinta kepadamu? Oke. Bepergian lagi, ya. Ada tentang luar negeri, kapal, transportasi, ya. Nih, ya, ada tentang kapal. Bisa jadi dia itu bekerja di kapal, atau memang dia sering keluar kota, keluar negara, keluar pulau, atau keluar daerah, ya, bepergian. Ya, ada tentang luar negeri, ya. Kalau memang dia bukan kerja di kapal, dia itu sering melakukan transportasi lewat kapal, atau dia memang sering keluar kota, keluar negara, keluar pulau, atau keluar daerah, atau memang dia itu berjarak kota dengan kamu, seperti itu, ya. Oke, ada angka di sini, ya. Barangkali angka ini signifikan buat kalian, ya. Ada angka 34, ada angka 25, ada angka 9, ada angka 24, ada angka 16, ada angka 17, ada angka 31, ada angka 13, ada angka 18, ada angka 3. Oke, kita pindahin dulu. Zodiak yang berkaitan, ya, barangkali di sini ada zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Aries, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Leo,
ada Libra, ada Virgo, ada Capricorn, dan ada Scorpio. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada Sio ya sayangnya, barangkali di sini Sio yang berkaitan, barangkali ada Sio kamu atau Sio dia ya. Ada Sio anjing, ada Sio macan, ada Sio tikus, ada Sio kuda, ada Sio ular, ada Sio naga, ada Sio babi, dan ada Sio kelinci. Oke, kita pindahin dulu. Ada juga bulan ya, bulan yang berkaitan. Barangkali ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, atau bulan spesial di antara kalian. Ada bulan Maret, ada bulan Juli, ada bulan Januari, ada bulan Agustus, ada bulan Oktober, ada bulan Februari, ada bulan Mei, dan ada bulan November. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada huruf atau inisial ya, inisial nama kamu, nama dia, nama pulau, nama negara, nama kota, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu ya. Ada R, ada Z atau nama kamu atau dia ya, ada U, ada Y, ada C, ada O, ada K, ada Q, ada Z, J, ada E, ada D, ada M, ada S, ada A, ada G, ada I. Oke, habis. Udah katanya ya, udah kita stop. Oke. Di sini juga ada angka ya, barangkali angka ini signifikan buat kamu ya, nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu ya. Ada angka 24, ada angka 30, ada angka 10, ada angka 5, ada angka 18, ada angka 27, ada angka 19, ada angka 2, ada angka 26, ada angka 20, ada angka 4, ada angka 13, ada angka 12, ada angka 23, ada angka 15, ada angka 28, dan ada angka 17. Oke, kita pindahin dulu sayangnya. Di sini juga ada weton ya, weton yang berkaitan ya. Barangkali di sini ada weton lahir kamu, weton lahir dia ya. Kalau kalian tidak tahu weton kalian kapan, kalian silahkan searching Google ya, ketik tanggal lahir kalian, bulan, dan juga tahunnya ya. Lalu tanya wetonnya apa gitu, nanti dijawab sama Bapak Google. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada Jumat Kliwon, ada Minggu Pahing, ada Senin Kliwon, ada Minggu Pon, ada Rabu Kliwon, ada Senin Pon, ada Kamis Legi, ada Selasa Pon, ada Rabu Legi, ada Minggu Wage, ada Selasa Kliwon, ada Sabtu Pon, ada Jumat Pon, ada Jumat Pahing, ada Rabu Wage, ada Kamis Pon, ada Kamis Kliwon, ada Sabtu Wage, ada Rabu Pon, dan ada Rabu Pahing. Oke, kita pindahin. Oke sayang, jadi seperti itu dulu
tema readingan hari ini ya. Jadi bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari, karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silakan konsultasi privat trading di 081364498128 ya. Tentunya berbayar 150.000 untuk setiap kali readingannya. Oke. Dan di awal tadi sudah saya jelaskan semuanya ya. Jadi semoga bermanfaat setiap readingan yang saya buat. Dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol loncengnya. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.